Halo, perkenalkan, nama saya Christian Yoga dari 11 IPA 3. Pada kesempatan kali ini, sekarang saya akan membuat video mengenai lingkaran, yang lebih tepatnya kedudukan dua lingkaran. Selamat menonton. Jadi, sebelum kita masuk ke syarat dan rumus-rumusnya, sebaiknya kita perlu mengetahui apa itu lingkaran. Lingkaran itu sendiri adalah himpunan titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap satu titik tertentu yang disebut pusat lingkaran. Di dalam lingkaran itu terdapat sebuah unsur yang dinamakan jari-jari lingkaran atau bisa disimbolkan dengan R. Jadi jari-jari lingkaran itu adalah jarak antara pusat lingkaran dengan titik pada lingkaran. Nah, langsung masuk saja ke dalam materinya, kedudukan dua lingkaran. Di dalam kedudukan dua lingkaran ada 6 model bentuk lingkaran atau syaratnya seperti itu. Yang pertama ada sepusat atau konsentris. Jadi pusat atau konsentris ini adalah gambarnya, yang dimana R1 itu adalah jari-jari pertama dari lingkaran yang kecil dan R2 adalah jari-jari kedua dari lingkaran yang besar. Lalu P1 P2 itu adalah sebuah titik pusat ya. P1 adalah titik pusat dari lingkaran 1 atau yang kecil, dan P2 adalah titik pusat dari lingkaran yang besar. Nah, lalu persamaannya adalah P1 P2 sama dengan 0. Jadi nilai P1 P2 bernilai 0. Selanjutnya adalah tidak berpotongan. Tidak berpotongan ini adalah contoh gambar dari tidak berpotongan. Jadi mana lingkaran itu tidak seperti yang sepusat yang menyatu, tapi di sini terpisah. Nah, di sini seperti yang kalian lihat, R1 itu adalah jari-jari 1 dari lingkaran 1, dan P1 adalah titik pusat dari lingkaran 1, lalu R2 adalah jari-jari lingkaran dari lingkaran 2, dan P2 adalah titik pusat dari lingkaran 2. Persamaannya itu adalah P1 P2 lebih besar dari R1 plus R2. Jadi maksudnya tuh nilai dari P1 P2 itu memiliki nilai yang lebih besar daripada jari-jari 1 dan ditambahkan jari-jari 2. Seperti itu. Lalu lanjut ke bentuk lingkaran selanjutnya, ada berpotongan. Nah, di sini adalah contoh gambar berpotongan, yang dimana dari lingkaran ini dapat kita lihat saling seperti menyatu seperti itu, dan dapat dilihat R1 adalah jari-jari jari-jari dari lingkaran 1, dan P1 adalah titik pusat lingkaran 1. Dan R2 adalah jari-jari lingkaran 2 yang kecil itu, dan P2 adalah titik pusat dari lingkaran 2. Nah, di sini persamaannya itu adalah P1 P1 P2 nilainya lebih kecil daripada R1 tambah R2. Atau bisa juga P1 P2 nilainya lebih besar daripada R1 dikurang R2. Seperti itu. Lalu lanjut ke berpotongan tegak lurus atau ortogonal. Nah, ini adalah contoh gambarnya. Nah, ini persamaannya. Langsung saja masuk ke persamaannya. Persamaannya itu adalah P1 P2 kuadrat sama dengan R1 kuadrat ditambah R2 kuadrat. Jadi nilai dari P1 P2 kuadrat bernilai sama dengan R1 kuadrat ditambah dengan R2 kuadrat. Lalu lanjut ke model lingkaran terakhir, dua terakhir, itu bersinggungan di dalam dengan gambar seperti ini. Ya, seperti biasa dapat dilihat R1 ada jari-jari lingkaran 1 yang merupakan lingkaran yang besar ini. Lalu P1 ada titik pusat dari lingkaran besar. Lalu R2 adalah titik jari-jari lingkaran dari lingkaran 2 yang kecil, dan P2 titik pusat dari lingkaran yang kecil. Nah, persamaannya itu dari bersinggungan di dalam itu ada P1 P2 sama dengan mutlak dari S1 dikurang R2. Nah, lanjut ke model atau bentuk terakhir dari lingkaran bersinggungan di luar. Yaitu di sini seperti biasa, jari-jari lingkaran 1 yang lingkaran besar, titik pusat 1 P1, jari-jari lingkaran 2 yang kecil, titik pusat 2. Jadi di sini lingkarannya cuma hanya bersinggungan, tidak seperti berpotongan yang masuk seperti tadi. Jadi persamaannya kalau untuk bersinggungan di luar itu
P1 P2 sama dengan R1 ditambah R2. Nah, langsung saja kita dapat mengaplikasikannya ke dalam sebuah soal. Saya sudah memberikan 5 contoh soal. Yang pertama nih, tentukan kedudukan lingkaran dari X2 plus Y2 plus 6X min 4Y min 3 sama dengan 0 dan X pangkat 2 plus Y2 min 8X plus 10Y plus 5 sama dengan 0 adalah. Nah, langsung saja kita masuk cara pengerjaannya. Jadi, sebelum kita masuk melihat caranya, terdapat untuk menghitung R1 dan R2, rumusnya tuh sama R1 dan R2 dengan rumus R1 sama dengan akar A per min 2 ditambah dengan B per min 2 lalu dikurang C. Jadi dapat dilihat kalau dari persamaan pertama A-nya itu adalah di sini plus 6. Dan lalu B-nya min 4 dan C-nya adalah min 3. Jadi persamaan ini adalah X pangkat 2 plus Y2 plus AX plus BY plus C. Jadi seperti itu. Jadi dapat kita simpulkan di sini A-nya adalah plus 6, lalu B-nya min 4 dan C-nya adalah min 3. Nah, langsung masuk ke dalam caranya saja. Lalu kita hitung R1-nya sama dengan akar min 3 pangkat 2 karena itu plus 6 dibagi dengan min 2 jadi min 3. Min 3 pangkat 2 plus min 4. Nah, maksud saya 2 karena di situ min 4 di persamaannya karena harus dibagi 2 jadi 2. Jadi min 3 pangkat 2 plus 2 pangkat 2 plus 3. Nah, plus 3 karena di persamaan R1 ini seharusnya A per min 2 pangkat 2 plus B per min 2 dikurang pangkat 2 dikurang C. Karena di sini C-nya adalah minus, jadi plus 3. Langsung saja dipangkatkan semuanya jadi akar 9 plus 4 plus 3. Nah, langsung saja hasilnya adalah 4. Untuk R1-nya adalah 4. Lalu lanjut ke R2. Langsung saja akar 4 pangkat 2 plus min 5 pangkat 2 dikurang 5. Jadi kita pangkatkan jadi akar 16 plus 25 dikurang 5 sama dengan 6. Nah, lanjut untuk rumus menghitung dari P1 atau P2-nya adalah dengan mengambil dari A per min 2 dari masing-masing persamaan yang persamaan yang sudah diberi. Bisa lihat dari yang R1 tadi, A1-nya kan min 3. Jadi langsung masukin. Jadi A1 rumusnya P1 P2 itu akar A1 dikurang A2 pangkat 2 plus B1 dikurang B2 pangkat 2. Nah, langsung saja masukkan A1-nya itu kan min 3 sudah dibagi min 2 tadi. Lalu dikurang A2-nya itu adalah 4. Lalu dipangkatin 2, lalu plus B1-nya adalah 2. Terus dikurang dari B2-nya adalah min 5. Jadi min sama min jadi plus, ketemu jadi 2 plus 5 pangkat 2. Lalu langsung saja dijumlahkan. Jadi akar min 7 pangkat 2 plus 7 pangkat 2. Lalu dijumlahkan menjadi akar 98, disederhanakan menjadi 7 akar 2. Nah, dari hasil-hasil R1, R2, dan P1, P2 ini, kalian dapat melihat kembali dari lingkaran-lingkaran yang tadi dan cocokkan mana persamaan yang sama. Nah, kebetulan di soal tadi persamaannya itu sama dengan yang berpotongan. Jadi yang dimana P1 P2 lebih kecil dari R1 plus R2. Nah, coba kita masukkan di sini tadi. Nah, kan kita lihat P1 P2 ada 7 akar 2. Nah, bila kita R1 R2 tambahin, nilainya itu lebih besar. Jadi bisa dikategorikan atau ditentukan bahwa kedudukan lingkaran dari soal ini adalah berpotongan karena P1 P2-nya lebih kecil daripada R1 plus R2.
Lalu lanjut ke soal yang selanjutnya. Nah, kalau di soal ini kita langsung diberi dengan angka AB-nya dan R-nya. Jadi kita tidak seperti persamaan tadi, tapi caranya sama. Kita langsung masukkan saja ke rumus R1 yang seperti biasa. Jadi akar 2 pangkat 2 plus min 1 pangkat 2 min 1. Lalu dihitung, dijumlahkan jadi akar 4. Jadi R1-nya adalah 2. Lalu R2-nya adalah yang min 10, min 6 langsung dimasukkan ke dalam rumus jari-jari R2 itu menjadi akar 5 pangkat 2 plus 3 pangkat 2 dikurang 25. Jadi akar 9, jadi R2 sama dengan 3. Lalu masuk ke rumus yang P1 P2 dengan melihat dari titiknya saja AB-nya itu min 42 dan min 10 6. Tapi dengan dibagi 2 seperti R1 R2 tadi. Jadi P1 P2 sama dengan akar 2 dari A1-nya dan dikurang dengan A2-nya min 5 di pangkat 2 plus min 1 min 3 pangkat 2. Lalu dijumlahkan menjadi akar min 3 pangkat 2 ditambah ditambah min 4 pangkat 2 lalu di akar 9 plus 16. Di akar 25 adalah 5. Jadi dari soal ini dapat kita masukkan ke dalam kategori model bentuk lingkaran bersinggungan di luar karena persamaannya yang sama bila kita masukkan angkanya di sini P1 P2 5 sama dengan R1 plus R2. Nah, 5 sama dengan 2 plus 3. Nah, 2 plus 3 sama dengan 5. Jadi P1 P2-nya nilainya sama dengan R1 plus R2. Lalu lanjut ke contoh soal berikutnya. Nah, di sini ada contoh soal berikutnya. Tentukan kedudukan lingkaran dari X min 1 pangkat 2 plus Y plus pangkat 3 pangkat 2 sama dengan 25 dan X pangkat 2 plus Y pangkat 2 min 2X min 3 sama dengan 0 adalah. Nah, ini sama saja seperti biasa, seperti nomor 1 dan 2 tadi. Masukin saja ke dalam rumus mencari jari-jari. Di sini langsung masuk ke akar 1 pangkat 2 plus min 3 pangkat 2 plus 15. Jadi akar 1 plus 9 plus 15. Jadi akar 25 jadi 5. Lalu R2-nya juga masukin seperti biasa, akar 1 pangkat 2 plus 0 pangkat 2 plus 3 jadi akar 4. Jadi R2-nya adalah 2. Lalu P1 P2 sama dengan mengambil dari A1 dikurang A2 ya 1 min 1 min 1 pangkat 2 plus yang B1 dikurang B2. Jadi min 3 dikurang 0 pangkat 2. Jadi akar 0 pangkat 2 plus min 3 pangkat 2. Jadi akar 9 jadi 3. Nah, di sini P1 P2-nya bernilai 3 dan R1-nya 5 dan R2-nya 2. Dari nilai-nilai ini dapat kita masukkan ke dalam kategori model lingkaran yang masuk ke dalam bersinggungan di dalam. Jadi P1 P2 sama dengan mutlak R1 dikurang R2. Bila kita jumlahkan jadi 3 sama dengan mutlak 5 kurang 2, jadi sama dengan 3 sama dengan 3. Jadi dari hasil R1 R2 dan P1 P2 ini bisa dikategorikan lingkarannya adalah bersinggungan di dalam. Lalu ke soal selanjutnya yang keempat. Itu adalah tentukan nilai K jika lingkaran X pangkat 2, Y pangkat 2 plus 2X min 6Y plus 9 sama dengan 0 berpotongan dengan X pangkat 2, Y pangkat 2 plus 8X min 6Y plus K. Jadi di sini sama seperti tadi mencarinya, tapi namun di sini kita mencari K-nya. Dengan sudah kita ketahui model lingkaran itu adalah berpotongan. Jadi langsung saja kita mencari R1-nya dulu. Langsung masukin akar min 1 pangkat 2 plus 3 pangkat 2 min 9. Akar 1 plus 9 dikurang 9. Jadi akar 1 adalah 1. R1 1. R2-nya adalah akar min 4 pangkat 2 plus 3 pangkat 2 plus K. Karena K di sini belum diketahui, jadi langsung masukin saja K. Jadi akar 16 plus 9 plus K. Jadi akar 25 plus K. Karena masih K, jadi kita belum tahu R2-nya berapa. Lalu P1 P2-nya masukin seperti biasa, jadi akar min 1 plus 4 pangkat 2 plus 3 min 3 pangkat 2 sama dengan akar 3 pangkat 2, jadi hasilnya P1 P2 3.
Karena sudah ketahui tadi model lingkaran berpotongan, langsung masukin saja ke persamaannya. P1 P2 lebih kecil dari R1 ditambah R2. Jadi P1 P2 nya 3 lebih kecil dari 1 ditambah akar 25 plus K. Langsung kita cari, jadi satunya digeser jadi 3 kurang 1 akar maksud saya lebih kecil dari akar 25 plus K. Jadi didapat 2 lebih kecil dari 25 plus K. Akar 25 plus K. Lalu akar itu dipindahkan ke kiri, jadi di sini mengapa jadinya 2 pangkat 2 maksud saya lebih kecil dari 25 plus K. Lalu kalau bila dibalik jadi seperti ini, K lebih besar dari 4 dikurang 25, jadi K lebih besar dari min 21 atau min 21 lebih kecil dari K, seperti itu. Lalu lanjut ke soal yang terakhir. Nah, di sini diketahui lingkaran X plus 1 pangkat 2 plus Y pangkat min 2 pangkat 2 sama dengan 9 dan X min 8 pangkat 2 ditambah Y min 2 pangkat 2 sama dengan 36. Tentukan titik singgung kedua lingkaran. Jadi di sini kita menentukan titik dari lingkaran ini. Nah, di sini untuk menemukan titiknya adalah kita pertama-tama membuat faktor-faktor ini menjadi sebuah persamaan. Di sini langsung saja X2 plus Y2, Y pangkat 2 maksud saya, plus 2X min 4Y min 4 sama dengan 0. Lalu yang faktor kedua ini X2 plus Y pangkat 2 min 16X min 4Y plus 32 sama dengan 0. Nah, lalu dari dua persamaan ini dieliminasi, jadi X pangkat 2 plus Y pangkat 2 plus 2X min 4Y min 4 sama dengan 0. Terus dikurang dengan X pangkat 2 plus Y2 min 16X min 4Y plus 32 sama dengan 0. Ditemukan hasil 18X min 36. Lalu di sini langsung kita bisa menemukan X-nya. Jadi 18X sama dengan 36, X sama dengan 2. Nah, kalau bila sudah ditemukan X-nya 2, kita langsung bisa masukkannya atau substitusi masuk ke dalam salah satu persamaannya. Saya masukkan ke dalam persamaan pertama, yaitu X pangkat 2 plus Y pangkat 2 plus 2X min 4Y min 4 sama dengan 0. Jadi 2 pangkat 2 plus Y pangkat 2, terus 2 X-nya diganti dengan 2 karena tadi sudah ditemukan, min 4Y min 4. Lalu 4 plus Y pangkat 2 plus 4 dikurang 4Y min 4. Y pangkat 2 dikurang 4Y plus 4. Lalu difaktorin, itu sama dengan Y min 2 pangkat 2. Jadi langsung menemukan Y sama dengan 2. Jadi titik singgung yang kita cari hasilnya adalah 2, X-nya adalah 2 dan 2. Nah, mungkin untuk contoh soalnya segitu saja. Kalian bisa mencarinya lagi bila ingin melatih untuk lebih bisa lagi. Mungkin cukup sekian. Terima kasih, selamat menonton, dan mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.